Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda sekalian, apa kabar? Ibu mendoakan semoga Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya jualah kita masih dapat melanjutkan materi pelajaran kita pada hari ini meskipun masih dalam suasana COVID-19 atau virus corona. Tapi Ibu berharap semoga hal tersebut tidak menyurutkan semangat Ananda semuanya untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baik Ananda, kita awali materi pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memudahkan hati kita, membukakan mata, hati dan pikiran kita agar bisa menerima materi pelajaran yang akan Ibu sampaikan berikut ini dengan baik. Adapun materi pelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan membahas tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Pada materi Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku ini, kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Ada 3 hal pokok. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, hadis sebagai sumber hukum Islam. Dan yang ketiga, ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Untuk kompetensi inti serta kompetensi dasar dari materi pelajaran kita pada hari ini, silahkan Ananda baca di slide berikut ini ya. Baik Ananda, untuk yang pertama kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran dan hadis merupakan 2 kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita umat Islam. Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum Islam. Ibarat dalam sebuah perjalanan, Al-Quran dan hadis merupakan sebuah peta, atau pada saat sekarang ini bisa dikatakan Google-nya orang Islam. Al-Quran dan hadis akan memberi petunjuk kepada manusia apabila manusia mengikuti ajaran yang terkandung di dalamnya. Sebagai sebuah pedoman, sebagai sebuah landasan atau rujukan, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengikuti apapun yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Tujuannya tidak lain tidak bukan agar hidup kita senantiasa lurus, berjalan sesuai dengan jalurnya, serta tidak melenceng dari ketentuan. Apa jadinya apabila kita tidak mengikuti sesuai dengan aturan yang telah ditentukan? Tentu saja kita akan tersesat, kita akan melenceng dari aturan-aturan yang telah ditetapkan, serta termasuk kepada orang-orang yang merugi. Sebagai sumber hukum Islam yang baik dan sempurna, Al-Quran memiliki sifat dinamis, benar dan mutlak. Dinamis maksudnya adalah Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Sedangkan benar artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Mutlak bisa diartikan bahwa Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi, berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya
Al-Quran yang agung itu merupakan sebuah kitab yang tidak ada keraguan padanya, baik itu dari segi proses turunnya maupun dari segi lafal dan maknanya. Al-Quran adalah firman Allah yang membimbing orang-orang yang bertakwa ke jalan yang menghantarkan mereka kepada surganya. Al-Quran berdasarkan sejarah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 17 Ramadan, bertempat di Gua Hira. Ayat atau surat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Minggu lalu Ibu telah menugaskan kepada Ananda semuanya untuk membaca dan memahami materi ini. Sekarang silakan Ananda simak penjelasan yang akan Ibu berikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Pengertian secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang disampaikan secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya menjadi ibadah dan berpahala serta merupakan mukjizat untuk Nabi Muhammad SAW. Sekedar mengingatkan bagi Ananda semuanya, jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting dari penjelasan yang telah Ibu berikan tadi, karena di akhir materi kita hari ini Ibu akan memberikan kuis yang berhubungan dengan penjelasan yang telah Ibu berikan tadi. Jadi tolong disimak benar-benar ya. Dan jangan lupa untuk bertanya apabila ada materi yang kurang jelas atau kurang difahami. Setelah membahas tentang pengertian Al-Quran, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang isi kandungan Al-Quran. Apakah Ananda semuanya tahu apa saja isi kandungan Al-Quran itu? Isi kandungan Al-Quran sangat kompleks, mencakup seluruh persoalan hidup manusia, baik itu hubungan antara manusia dengan sesama manusia, antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah, dan antara manusia dengan penciptanya itu sendiri. Secara garis besar, kitab suci Al-Quran berisi 3 kandungan hukum, yaitu yang pertama, hukum i'tiqodiyah. Adapun yang dimaksud dengan hukum i'tiqodiyah ini yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan keimanan. Hukum ini berisi kewajiban para mukallaf untuk percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir dan takdir, baik itu takdir baik maupun takdir buruk, atau yang lebih kita kenal dengan istilah percaya kepada rukun iman. Adapun isi kandungan Al-Quran yang kedua, yaitu berisi tentang hukum-hukum khuluqiyah atau hukum-hukum yang berkenaan dengan akhlak. Hukum ini secara garis besar berisi tentang kewajiban para mukallaf untuk menghiasi dirinya dengan segala perilaku utama atau akhlakul karimah, serta menghindarkan diri dari segala perbuatan yang tercela. Yang ketiga, isi kandungan Al-Quran yaitu hukum amaliyah
bisa juga disebut dengan hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan syariah. Secara khusus mencakup segala perkataan, perbuatan, akad, dan tindakan para mukallaf. Secara garis besar, hukum amaliyah terdiri atas hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sang Khalik atau sang pencipta, baik itu yang bersifat khusus seperti sholat, maupun yang mengandung kemasyarakatan seperti zakat. Adapun hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia, seperti munakahat, mawaris, jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Itulah isi kandungan Al-Quran yang kita bahas pada saat sekarang ini. Jangan lupa, sekali lagi Ibu ingatkan, silahkan dicatat penjelasan dari Ibu, serta catat juga pertanyaan tentang materi ini yang belum difahami, dan silahkan ditanyakan nanti di akhir pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat, untuk penyelesaiannya harus dicari jalan tengahnya, yaitu melalui Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairan wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, serta ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran dan Rasul-Nya atau Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Amma ba'du, wahai sekalian manusia, bukankah aku sebagaimana manusia biasa yang diangkat menjadi Rasul, dan aku tinggalkan bagi kalian semua dua perkara utama. Yang pertama adalah kitab Allah yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Maka ikutilah kitab Al-Quran itu dan berpegang teguhlah kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan ayat dan hadis ini, jelaslah bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran ada yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, serta ada pula yang bersifat umum dan perlu pemahaman mendalam untuk memahaminya.
Dari penjelasan Ibu di atas yang mencakup tentang pengertian Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, kandungan hukum dalam Al-Quran, serta kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, apakah ada materi yang kurang difahami atau kurang jelas? Kalau ada, Ibu persilahkan kepada Ananda untuk bertanya. Akan Ibu buka sesi tanya jawab setelah ini ya. Untuk tugas, silahkan dikerjakan di Edmodo sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Jangan lupa perhatikan durasi pengerjaan soal, karena sesuai dengan petunjuk pengerjaan soal, apabila telah melewati batas waktu pengumpulan tugas, maka secara otomatis Edmodo-nya akan terkunci dan Ananda tidak akan bisa lagi mengirimkan tugasnya. Baik Ananda, demikianlah materi pelajaran kita pada hari ini. Sebagai kesimpulan, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang diturunkan secara mutawatir, bernilai ibadah bagi yang membacanya. Isi kandungan Al-Quran secara garis besar berisi hukum-hukum yang bersifat i'tiqadiyah atau yang berkenaan dengan keimanan. Yang kedua, berisi tentang hukum khuluqiyah yang berhubungan dengan akhlak, serta yang ketiga berhubungan dengan hukum pelaksanaan syariah. Untuk materi minggu depan, silakan Anda baca dan Anda pahami tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam serta kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Terakhir, sebelum menutup pelajaran, Ibu ingin bertanya kepada Ananda, bagaimana dengan materi pelajaran hari ini? Apakah ada kesulitan atau penjelasan dari Ibu yang kurang jelas? Kalau ada, silahkan ditanyakan. Baiklah Ananda, demikianlah materi pelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap semoga Ananda bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Terlebih dan terkurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.